iPhone 14 udah rilis tadi malam. Dan ini yang kalian harus tahu tentang iPhone 14. Jadi kalian bakalan tahu apa aja kelebihannya dan apakah kalian harus upgrade ya ke iPhone 14 atau Pro Series-nya. Kita kasih tahu rangkumannya. Yap, Apple baru aja mengeluarkan 4 versi iPhone yang baru ya, yaitu adalah 14, 14 Max, 14 Pro, dan 14 Pro Max. Pasti ada yang nanya, kenapa tidak ada yang mini? Karena di 13 mini kemarin penjualannya nggak sebagus itu ya. Mungkin akhirnya Apple nyobain yang versi Max-nya. Tapi karena fitur dan upgrade yang paling signifikan itu adalah di iPhone 14 Pro Max atau Pro Series-nya, gue bakalan bahas tentang iPhone 14 Pro Series dulu. Kalau misalnya kalian tertarik 14 biasa, tulis di kolom komentar. Jadi untuk warnanya di iPhone 14 Pro Series, ini ada 4 warna ya. Jadi ada Space Black, Silver, Gold, dan Deep Purple. Deep Purple ini mungkin bakalan cocok banget buat temen-temen yang suka banget sama warna purple ya. Karena ini menurut gue keren banget dan belum pernah ada di iPhone sebelumnya. Dan kelebihannya apa aja di iPhone 14 Pro Series ini? Yang pertama, A16 Bionic. Yap, iPhone 14 ini sudah dibekali dengan chipset A16 Bionic. Jadi A16 Bionic ini adalah chipset terbaru yang dibuat oleh Apple dan diklaim merupakan chipset smartphone terbaik dan tercepat di dunia saat ini. Kompetitor A13 Bionic yang dibuat di tahun 2019 aja itu masih susah banget ngejarnya ya. Apalagi A16 Bionic ini yang memiliki 6 core CPU yang punya kecepatan 40% lebih cepat dan 20% lebih hemat daya dibandingkan A15 Bionic kemarin. Padahal kalau misalnya kalian pakai iPhone 13 Pro Max itu udah kerasa overpower banget ya. Dan juga 16 core neural engine-nya yang bisa memproses 17 triliun perintah dalam 1 detik. Bayangin nggak kecepatannya seperti apa. Yang kedua ada Dynamic Island. Nah, ini yang biasanya ditunggu-tunggu ya sama teman-teman semuanya yang bosen dengan layar poni ya. Di Pro Series-nya ini bukan hanya dihilangin notch-nya aja, tapi ditambahin fitur yang namanya Dynamic Island ini. Fitur ini kelihatan seperti touch bar yang ada di MacBook Pro. Dimana di Dynamic Island ini adalah adaptive display yang memberikan informasi dan notifikasi tanpa kita harus keluar dari aplikasi. Ya kurang lebih mendukung banget buat teman-teman yang mungkin suka banget sama multitasking di iPhone ya. Yang selanjutnya ada Always On Display. Ya mungkin banyak banget Android user yang bilang bahwa Always On Display udah ada di beberapa tahun yang lalu dari zaman Android tahun kapan gitu ya. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Tapi menurut gue kenapa fitur ini baru dikeluarin oleh Apple di iPhone 14 Pro Series ini? Karena riset tentang Always On Display di Apple itu gue yakin nggak main-main ya. Karena sepertinya dipikirin banget sama Apple-nya yang bener-bener bisa hemat daya, yang bisa ngedim displaynya dari 120 Hz ke 1 Hz. Yang dimana itu pasti hemat daya banget. Yang selanjutnya ada 48 megapiksel quad pixel sensor. Dimana sensornya ini 65% lebih besar dibandingkan iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max sebelumnya. Dan low light performance-nya pun 2 kali lebih bagus daripada seri sebelumnya. Dan 12 megapiksel lensa wide yang 3 kali lebih bagus daripada versi sebelumnya. Jadi kebayang ya, 13 Pro Max dan 13 Pro Series aja udah bagus banget, apalagi di 14 ini guys. Dan di bagian foto makronya pun nggak main-main ya guys detailnya. Kalian bisa lihat ya fotonya. Contohnya seperti ini. Yang selanjutnya, Action Mode. Ini banyak banget juga yang bilang, di Samsung S22 Ultra tuh ada namanya ini. Tapi di iPhone namanya adalah Action Mode. Jadi Action Mode ini sebenarnya, kalau gue sebagai user iPhone, sebenarnya gue nggak perlu Action Mode aja, iPhone tuh udah stabil banget. Tapi di Action Mode ini, gue pada saat lihat contoh footage-nya, itu bener-bener kayak gimbal, guys. Yang selanjutnya, SOS via satelit. Dimana iPhone bisa ngasih sinyal emergency via satelit. Ini canggih banget. Dan gue belum tahu kalau di smartphone lain bisa apa enggak. Tapi gue ragu apakah fitur ini bisa dipakai di Indonesia apa enggak ya. Kecuali emergency call-nya itu bisa kita setting sendiri atau kita ganti sendiri. Yang selanjutnya, crash detection. Jadi amit-amit apabila terjadi kecelakaan, iPhone kalian otomatis nelfon emergency service. Tapi gue sekali lagi ragu ini bisa dipakai di Indonesia ya. So menurut kalian gimana? Kira-kira kalian pengen upgrade atau enggak? Coba komentar di bawah.